Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqshin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Sebuah lantunan ayat suci Al-Quran yang baru saja disampaikan oleh salah satu santri dari Istana Al-Quran binaan Kiai Haji Sarif Manaji. Innallaha ma'as sabirin. Menarik sekali untuk mengangkat kembali tema sabar. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, pada segmentasi yang berikut ini Syekh Ali akan memaparkan kepada kita bahwa orang yang diridhoi oleh Allah adalah orang yang ridho dan dengan penuh kesabaran ridho dengan ketetapan Allah. Silakan, Syekh Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para habaib yang saya cintai, para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para asatiz, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majlis Damai Indonesiaku, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Hei orang beriman, bertolonglah kepada Allah dengan salat dan sabar. Yang menarik saya di ayat ini ujungnya. Padahal Allah sebutkan kata salah dan sabar. Tapi kenapa tidak disebutkan innallaha ma'al musallin? Allah bersama orang yang salat. Tapi disebutkan Allah bersama orang yang sabar. Karena ibadah salat sendiri membutuhkan sabar. Banyak sekarang tidak bersabar berarti tidak mampu melaksanakan salat dengan baik.
tidak sabar menikmati suasana tarawih di bulan suci Ramadan. Tidak sabar untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bersabar atas ujian, tapi ibadah sendiri butuh sabar. Bangun tengah malam untuk salat malam butuh sabar. Kita menahan diri lapar dan tidak makan dan tidak minum, itu butuh sabar. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala butuh sabar. Melawan hawa nafsu butuh sabar. Bahkan balasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sabar hanya surga. Selama ini kita selalu hafal atau belajar tidak ada balasan bagi haji mabrur selain surga. Ternyata ada ibadah yang balasannya surga, itulah sabar. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kesabaran itu surga, dan disebutkan kata sutra wa harira. Sutra kan itu salah satu kenikmatan di dalam surga. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala menambah di atas kata surga ada kata sutra? Padahal jelas yang masuk surga akan mendapatkan kenikmatan berpakaian sutra. Tapi kenapa di sini ada dua kali surga dan sutra? Karena sabar itu adalah salah satu ibadah yang cukup pahit dan kasar. Kita merasa kasar luar biasa, merasa kekerasan, merasa keberatan. Diperjuangkan kita bersabar, kita mendapatkan yang menghilangkan pahitnya adalah surga Allah. Dan selama kita sabar merasa ada kekerasan atau kasar dalam kehidupan kita, Allah menggantikan dalam pakaian sutra. Allah Maha Adil. Bahkan kata ulama, tidak ada ibadah yang mampu menjaminkan darajat tertinggi di dalam surga Allah selain ibadah sabar. Bisa ada seorang tahajud setiap malam, berpuasa setiap hari, haji setiap tahun, umrah setiap bulan, baca Al-Quran berhari-hari, tapi kurang sabar. Tapi ada orang lain, ibadahnya berkurang, tapi kelebihannya sabar. Dia lebih tinggi jauh daripada orang yang saya sebutkan ibadahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan balasan bagi yang sabar, tidak ada batas balasannya Allah. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Allah akan sempurnakan pahala bagi orang yang sabar, tidak ada batasnya. Berarti kalau ada yang berkata sabar itu ada batasnya, jangan-jangan sambil pahalanya juga ada batasnya. Allah sudah menjanjikan sabar tidak ada batas, berarti pahala kalau tidak ada batasnya, sabar pun tidak ada batasnya. Dan mulai langkah sabar adalah mulai dari ucapan. Supaya hati ini bisa merasa tenang, bisa rasa nyaman, itu mulai ucapan. Ketika kita ditimpa musibah, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan malaikat, lihatlah apa kata hambaku setelah mendapatkan musibah. Ada keluarga meninggal, orang tua meninggal, sahabat akrab meninggal, saudara, kakak, adik, istri, suami, orang-orang yang kita sayangi tiba-tiba meninggal, ada berita meninggal, pasti kita sedih. Kata Allah kepada malaikat, coba apa kata hambaku telah aku memberikan musibah itu. Malaikat menjawab, ya Allah, hambaku berkata, alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa jawabannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Allah, ibnu li'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd. Bangunlah di dalam surgaku istana, dan dinamakan istana itu istana alhamdu. Karena dia pertama ucapan ketika menghadapi sebuah musibah atau ujian, dia segera dengan kata alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu membuat hati kita mulai tenang. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun jamaah sekalian, selalu kita ucapkan alhamdulillah. Dapat rezeki,
Alhamdulillah. Dapat ujian, alhamdulillah. Baru kita bilang inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah subhanahu wa ta'ala di situ akan menurunkan banyak berita-berita gembira bagi orang yang sabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang mereka dapat? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Salawatum min rabbihim. Akan Allah salawat kepada orang yang sabar. Kira-kira jamaah sekalian, Allah pernah salawat kepada siapa? Kepada Rasul. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Tak ada ibadah yang bisa mendapatkan salawat dari Allah sebagaimana Nabi Muhammad dapat salawat selain ibadah sabar. Allah berikan salawat, kata ulama, salawat Allah kepada hamba-hambanya adalah Allah puji, Allah senang, Allah muliakan nama-namanya di langit. Dia orang yang sabar. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Hanya Allah salawatkan saja? Tidak. Bahkan Allah nurunkan rahmat. Kalau salawat untuk yang di langit. Tapi kalau rahmat yang ada di bumi. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Ini subhanallah hadiah besar bagi orang yang sabar. Allah berikan petunjuk. Petunjuk. Dalam segala hal, baik, buruk, apapun, kemana saja selalu dapat Allah berikan arahan. Arahan kepada yang terbaik. Di antara petunjuk, Allah berikan kekuatan dan kemampuan untuk bersabar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق الله العظيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Allah firmankan bisyai'in. Sebagian akan diuji dengan ketakutan, kelaparan, dengan kekurangan harta, ujian-ujian keturunan. Hal-hal tapi Allah sebutkan kata bisyai'in. Berarti bukan sepenuhnya kehidupan akan jadi takut. Kalau kata bisyai'in berarti akan muncul sesuatu ketakutan tapi sementara terus hilang. Dan bakal menjadi cerita lalu. Oleh kerana itu Allah mendahulukan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Sebentar aja, sedikit aja. Tapi alhamdulillah kita rasa di negeri kita masih aman. Dibanding apa yang kita mendengar melalui berita, bagaimana kondisi di Yaman, bagaimana kondisi di saudara kita di Iraq, bagaimana di Palestina, bagaimana di Suria, bagaimana negara-negara yang lain, yang tidak habisnya. Setiap hari kita ada saja berita-berita yang menakutkan. Kita ingat, ketika Allah memberikan ujian bagi mereka besar ujiannya, berarti kita yang mendapatkan ujian masih jauh lebih ringan apa yang dihadapi oleh mereka. Oleh karena itu, salah satu sikap yang memberikan kekuatan kita bersabar, selalu kita melihat orang lain yang ujiannya jauh lebih berat. Jangan kita melihat orang yang jauh lebih nikmat, orang yang lebih kaya, orang yang lebih mulia, orang yang lebih lancar hidupnya. Justru kalau kita tidur nyaman di rumah kita, ingat ada orang tidur di bawah jembatan. Kalau kita makan yang bersih, ada orang makan sisa makanan yang sudah terkumpul di dalam sampah. Kalau kita bisa minum air bersih, alhamdulillah. Tapi ada banyak di negara lain susah mendapatkan air bersih. Berarti menurut saya di Indonesia masih kita mempunyai nikmat cukup banyak. Kurang kita mensyukuri.
para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling berat ujiannya Nabi Muhammad SAW. Seluruh Nabi dan Rasul masing-masing ada ujian. Terkumpul ujian para Nabi dan Rasul dijadikan satu di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW semua anaknya meninggal dunia sejak masa kecil. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, keluarganya sendiri, bahkan pamannya yang mencaci maki, hina, usir dan mengancam membunuh. Bagaimana keadaan kita? Kira-kira ada paman mengancam kita? Ada keluarga kita menghina kita? Apakah ada orang yang kita berharap sekali dia memberikan pertolongan, begitu kita datangi ke dia, malah dia membalas dengan melempar batu? Ada enggak? Tidak ada. Rasulullah SAW luka. Rasulullah SAW dibuang kotoran unta ketika dia sujud di hadapan Ka'bah. Kira-kira saya bertanya kepada bapa ibu, ketika lagi sujud, dimanapun lagi salat, kira-kira ada yang pernah buang sampah di atas kepala kita supaya kita berhenti salat? Tidak ada. Berarti kita belum diuji. Yang telah diuji Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil sahabat menuluh dan menadu kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana kondisi dan keadaan begini? Rasulullah SAW tetap meniru mereka bersabar. Karena Rasulullah SAW memiliki keyakinan dengan kekuatan sabar, was-sabru miftahul faraj. Dan sabar itu pasti dapat kemudahan. Lebih-lebih daripada itu, sabar menjaminkan ampunan dosa. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, yubtalal mu'min bihasabi dinihi. Setiap orang mukmin diuji sesuai kekuatan agamanya. Semakin kuat agamanya, semakin tinggi imannya, semakin kuat keyakinannya, semakin istiqamah ibadahnya, semakin banyak ujiannya. Kok bisa ya? Sama persis Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang yang paling mulia. Semestinya yang tidak boleh diuji. Tapi justru semakin mulia di sisi Allah, semakin tinggi ujiannya. Mengapa? Ada apa? Allah Subhanahu wa ta'ala suka memberikan ujian kepada orang salih. Tambah salih lagi, tambah ujian lagi. Tambah salih lagi, tambah ujian lagi. Sebab Allah senang bertemu nanti di hari kiamat sama orang salih tersebut, tapi sudah bersih dari dosa dan maksiat. Dan tidak ada satu yang membersihkan dosa dan maksiat selain ujian dan sabar atas ujian. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, yubtalal mu'min bihasabi dinihi. Ujian bagi orang mukmin itu kembali kepada kekuatan agamanya. Fa in kana fi dinihi salabah shudda alaih. Kalau imannya kuat, akan berat ujiannya. Tapi semakin ringan imannya, semakin banyak dosanya, bisa saja semakin ringan ujiannya. Karena Allah tidak peduli dia. Sudah dikasih ujian, mau dia sabar dan mau sabar terserah. Allah tidak peduli sama dia. Kenapa? Karena dia tidak pedulikan keimanannya. Tidak berjuang untuk menaikkan kualitas iman. Tapi apa yang terjadi? Ini berita gembira dari Rasulullah SAW. ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. Ujian itu akan terus dihadapi oleh orang mukmin sampai dia berjalan di muka bumi sudah bersih total dari dosa maksiat. Ini hanya sabar atas ujian. Separuh iman syukur, separuh iman sabar. Dan syukur dan sabar mendapatkan iman yang sempurna. Saya akhiri satu cerita. Ada seorang dapat jodoh dengan wanita yang cantik luar biasa. Tapi suaminya sebaliknya. Faham gak sebaliknya? Istrinya cantik luar biasa. Suaminya? Oh, dah faham ya. Setiap istri pandangi suaminya merasa berat. Suamiku. Tapi begitu suami melihat istrinya, sayangku, cintaku. Nikmat melihatnya. Tiba-tiba malam hari, istrinya mengajak ngobrol. Suamiku, ya, sayangku. Senang ya. Saya rasa kita berdua bakal masuk surga. Kaget suaminya. Atas dasar apa kau kamu ngomong begitu? Gini aja ceritanya.
Kamu mendapatkan istri seperti saya, kamu bersyukur. Saya dapat suami seperti kamu, saya bersabar. Orang syukur dan sabar, dua-duanya masuk surga. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang hakikat kesabaran. Syekh Ali tadi telah memaparkan kepada kita dan sekaligus memberikan contoh betapa Rasulullah telah menunjukkan secara sempurna bagaimanakah menjadi orang yang sabar. Lantas kita sebagai umatnya, keutamaan apa yang kita peroleh ketika kita mampu menjadi orang yang bersabar? Kiai Jujun akan menjelaskan kepada kita. Silakan, Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Amma ba'd, guru-guru saya yang saya hormati, Syekh Ali Jaber, Mas Agung, dan semua hadirin pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Hari ini kita bicara tentang sabar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sabar. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang berpuasa semuanya disertai dengan kesabaran. Nanti sampai bukanya pun sabar. Jadi kalau begitu adzan maghrib jangan buru-buru buka. Pandang dulu makanannya, buru-buru berdoa, baru ambil makanan untuk berbuka. Ini mah sudah tidak sabar, berbukanya dengan rokok lagi. Kata istrinya, "Pak, coba sekali-kali ganti dong. Bukanya pakai kurma." Kata suaminya yang suka merokok itu, "Sudah dicoba pakai kurma, nggak nyala, udah 2 kali juga," katanya. Jadi harus subhanallah. Ya. Jadi guru kita Syekh Ali Jaber tadi sudah begitu gamblang menjelaskan bagaimana orang-orang yang sabar itu. Orang yang sabar itu mendapat pahala yang tidak terbatas. Itu keutamaannya. Syekh Ali Jaber tadi sudah menjelaskan, tidak ada batasan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang sabar yang tidak akan mendapat batasan dari apa? Dari pahalanya. Dia tidak akan ada batasan pahalanya. Oleh karenanya, fasbir innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang terbaik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Itu yang pertama, keutamaan orang yang sabar itu. Yang kedua, orang yang sabar itu akan memperoleh keutamaan, dia akan mencapai derajat yang tinggi. Ada satu kisah di dalam Al-Quran. Nabi Yusuf alaihissalam. Dia dihianati oleh saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur. Ditemukan oleh musafir dari Mesir. Kemudian dia diangkat dari sumur, dijadikan budak belian. Kebetulan majikannya cantik, karena tampan juga Yusuf tertarik. The first love never did before Adi someone can feel that I love you. Ngerti nggak ibu? Saya juga nggak ngerti, pura-pura sajalah pinter. Gitu. Jadi pandangan pertamanya jatuh cinta. Lebih parah, dia mengajak Yusuf untuk melakukan zina. Na'udzubillah. Akhirnya Yusuf menolak, diancam. Kamu mending mengikuti keinginanku atau kamu mending di penjara. Apa jawaban Yusuf? Qala rabbis sijni ahabbu ilayya mimma yad'unani. Ya Allah, penjara lebih aku cintai, lebih aku sukai dibanding aku harus mengikuti ajakan dia. Subhanallah, hebat. Jadi yang tadi saya katakan di awal dengan Mas Agung, sabar itu bukan hanya diuji, tapi sabar dalam menjaga ketaatan pada Allah. Sabar dalam maka meninggalkan maksiat. Akhirnya di penjara Nabi Yusuf. Tapi di penjara melakukan ibadah, Allah anugerahkan ru'yah mimpi. Ya akhirnya beliau bisa keluar dari penjara. Dan apa yang terjadi? Dia memperoleh derajat yang tinggi. Kalau sekarang mah jadi Menko Kesra lah. Nggak ada ya? Menko Kesra. Menteri Keuangan lah gitu. Karena ru'yah mimpinya menyelamatkan negeri daripada kelaparan. Karena yang mimpinya diangkat menjadi pejabat tinggi. Luar biasa. Makanya di dalam surat Yusuf diterangkan oleh Allah SWT. Innahu mayyattaqi wa yasbir. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, kata Allah, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kuncinya adalah kesabaran melahirkan derajat yang tinggi. Yang ketiga, keutamaan orang-orang yang sabar itu,
Orang yang sabar akan didekati oleh kekuatan dari Allah. Kemenangan akan selalu di hadapannya. Yang lemah akan dikuatkan oleh Allah. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Ya. Yang bertanda 5.000 malaikat yang akan menolong kita karena kesabaran kita. Bahkan di dalam surat yang lain Allah menantang, menyatakan, iyyakum minkum 'ashruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Seandainya ada 20 orang yang bersabar saja, itu bisa mengalahkan 200. 20 yang sabar bisa mengalahkan 200. Dilanjutkan. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfam minal ladzina kafaru. Subhanallah. Seandainya ada 100 saja, maka kata Allah, yang 100 itu akan bisa mengalahkan 1.000. Selamat datang, Pak Ica. 20 bisa mengalahkan 200. 100 bisa mengalahkan 1.000. Apa buah dari apa? Dari kesabaran. Saya mau cerita tentang, Mas Agung sudah berdiri. Kalau saya sudah berdiri, sudah agak kaget itu. Ya, meskipun katanya boleh saja Pak Kiai, tapi kalau saya ngomong panjang lagi. Nanti saja kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Sadaqallahul azim. Orang-orang yang bersabar dalam mencari keridhaan Allah, dia melaksanakan sholat, dia menginfakkan sebagian hartanya pada saat lapang, baik secara terang-terangan atau secara tersembunyi. Dan orang-orang yang menolak kejelekan dengan kebaikan, maka baginya adalah tempat kembali yang demikian baik. Jadi ada hubungan. Jadi kalau saya bilang tadi ke Mas Agung, orang yang mengerti tentang akhirat, itu diberi kelebihan harta saja, dia berpikir akan pindah ke sana. Yang namanya orang mau pindahan, itu pasti kalau mau pindah dipindahin semua yang ada di rumah lama. Benar gak? Mau pindah ibu ke rumah baru, masa ditinggalin semua di sini? Pasti dibawa ke sana. Jadi kalau ada orang-orang yang punya kelebihan, dia pindahkan semua hartanya untuk menyantuni orang lain. Itu dia sudah paham bahwa dia akan pindah ke alam akhirat. Dan itu butuh kesabaran. Kalau tidak ada kesabaran di dalamnya, maka banyak orang-orang kaya yang kikir, orang yang kuat tidak mau melaksanakan sholat, orang-orang yang selalu menolak kejelekan dibalas dengan kejelekan lagi, kemudian jadi kisruh negara ini kalau demikian. Maka Al-Quran mengajarkan rentetan itu. Alladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Jadi demikian. Oleh karenanya, ibu-ibu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar. Karena orang sabar itu nanti disambutnya oleh malaikat loh. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat datang, keselamatan, kesejahteraan bagi engkau. Karena akibat kesabaran engkau yang engkau lakukan di dunia. Saya mau cerita tentang kepemilikan dengan kesabaran. Ada satu cerita yang cukup, subhanallah, menyentuh. Ada seorang sahabat namanya Ummu Sulaim. Dia dengan suaminya dianugerahi anak yang tampan. Saya lihat ini
putra-putranya Syekh Ali Jaber luar biasa. Ya, turunan karena bapaknya mancung, ya anaknya mancung. Makanya bapak-bapak yang hidungnya seperti saya, ya cari yang mancung lah. Biar anaknya tidak terlalu, begitu ya. Karena bagaimanapun, kalau yang hitam kawin sama yang putih, insya Allah nanti, ya lumayan lah, gitu ya. Asal benar saja ngoceknya, begitu ya, gitu ya. Jadi, nah ini, ngoceknya benar, ngaduknya yang benar aja, gitu. Nah subhanallah, ini dikaruniai anak Ummu Sulaim itu. Anaknya sakit, Pak. Kemudian pada saat suaminya sedang pergi, ternyata anaknya atas izin Allah, kehendak Allah meninggal dunia. Bagaimana Ummu Sulaim? Dia bersabar. Dan dia ingin kesabarannya, kesedihannya, dia tanggung sendiri. Begitu suaminya datang, dia bertanya, "Mah, bagaimana anak kita?" "Alhamdulillah sudah tenang." Maksudnya sudah mati. Tapi bilangnya sudah tenang. Pikiran suaminya, tenang itu adalah sudah baik. Ya syukur kalau begitu, tidur saja. Besoknya Ummu Sulaim berdandan dengan rapi. Kemudian dia ngomong pada suaminya, "Beb, oh, nggak begitu ya? Nggak begitu ya? Nggak beb begitu nggak ya? Kalau anak sekarang kan manggilnya beb begitu. Manggilnya yang benar. Abi, suamiku, iya sayangku, aku mau nanya pada engkau. Seandainya engkau dititipi barang oleh orang lain, apakah engkau harus dikembalikan barang itu?" "Ya harus." "Seandainya sudah lama tetap harus dikembalikan?" "Ya harus dikembalikan dong." "Kira-kira Anda berterima kasih nggak pada yang menitipkan barang itu?" "Yang berterima kasih kalau bisa diberi hadiah." "Sayangku, cintaku, suamiku, bersabarlah. Karena anak kita yang kita cintai sudah dipanggil Allah malam tadi." Subhanallah, Ummu Sulaim itu mengajarkan dirinya untuk bersabar. Dan mengajarkan pada suaminya untuk tetap bersabar. Kita bisa nggak begitu? Makanya saya bilang kesabaran itu sobrun jamil. Sobarnya harus jamil, sobornya harus benar. Sobar yang jamil itu yang matching antara hati dan lisan. Yang matching antara lisan dan hati. Hatinya ikhlas, lisannya juga ikhlas. Hatinya tidak ada sumpah serapah, tidak ada protes, tidak ada berkeluh kesah. Hatinya juga sama. Kadang-kadang kita kan mulutnya, "Ya saya mah sabar." Tapi hatinya, sakitnya tuh di sini. Di dalam hatiku sakitnya tuh di sini. Melihat kau selingkuh, sakitnya tuh di sini. Pas kena hatiku, sakitnya tuh di sini. Kau menduakan aku, sakit. Wah udah. Sabar tapi begitu. Sabar mah. Makanya saya Ali Jaber tadi bilang, sabar kalau sabar ada batasnya, berarti pahala juga harus ada batasnya dong. Kalau pahala tidak ada batasnya, sabar tidak ada batasnya. Nggak boleh kita bilang sabar itu ada batasnya. Tidak ada batasnya. Jadi nanti yang macet di Jalan Rusna Said, macet nanti tenang sabar saja. Gitu ya, jangan sampai bikin hadis palsu. Barang siapa yang waktu buka maghrib masih bermacet-macetan di jalan, berarti Anda susah mau makan, buru-buru makan di rumah. Hadis riwayat Rasulullah Said. Ya, jangan begitu. Nggak boleh bikin-bikin hadis palsu. Barang siapa yang di atas tanggal 10 sudah pergi ke mall, kemudian berbelanja, berarti dia sudah tidak bisa menahan memberi baju lebaran. Hadis riwayat At-Tajir. Nggak boleh. Ya gitu ya. Kita mah yang seadanya saja. Jadi begitu. Jadi sampai demikian. Ummu Sulaim mengajarkan kita bentuk kesabaran. Kita sudah bisa begitu, tanyakan pada diri kita. Kita ini sukanya berkeluh kesah doang pada Allah. Diberi musibah berkeluh kesah. Diberi kenikmatan menyembunyikan kenikmatan. Insya Allah kita sudah belajar sabar. Kita sudah mendengar guru kita tadi Syekh Ali Jaber. Saya sedikit menerangkan tentang kesabaran. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pelajaran. Bahwa kesabaran itu akan mendatangkan buah yang hebat. Malaikat saja menyambut orang-orang yang sabar itu dengan salam. Selamat datang. Disambut. Orang datang ke surga disambut dengan selamat dari malaikat. Subhanallah. Luar biasa. Nanti kita ini akan berbondong ke surga mudah-mudahan ya. Wasiyaqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Amin. Nanti Nabi Rasulullah duluan. Saya Pak Ical, Syekh Ali Jaber, Mas Agung kedua. Ibu-ibu belakangan. Atau mau dibalik boleh. Ibu-ibu belakangan, saya kedua gitu kan. Oh yang benar begini saja. Rasulullah duluan. Para tabi'in, syuhada, solehin. Ibu-ibu di tengah kedua. Saya ikut di dalamnya. Karena saya juga ikut ceramah sekarang. العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
Alhamdulillah, hadir di tengah-tengah kita ayah kami yang saya cintai, Bapak Haji Abu Rizal Bakri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta ibu. Saya sebenarnya kesempatan ini kesimpulan apa yang telah kita sama-sama belajar di hari ini. Memang bahasan sabar mudah barangkali dibahas, tapi susah dipraktik. Kadang-kadang kalau kita suruh orang sabar, kamu belum tahu apa yang saya hadapi, gitu. Bahasanya begitu. Tapi sebenarnya yang membuat kita mampu bersabar adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang bersabar berarti dia belum berjaya janji Allah. Allah sudah menjanjikan balasan bagi orang sabar, bukan hanya di akhirat. Di dunia sebelum di akhirat sudah didahulukan pahala-pahalanya. Pertama, ampunan segala dosa. Dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah ampunan termasuk dosa-dosa lalu, masa jahiliyah kita yang sering kali kita lakukan, tapi kita lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Dan kita belum mau bertaubat, atau belum kita bertaubat, atau belum memohon ampun. Bagaimana cara dihapuskan dosa itu? Melalui ujian. Dan disitulah kita bersabar agar kita mendapatkan menyucikan diri di dunia sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ada satu kata hikmah. Sabar mendapatkan ridha Allah, pahala sempurna, diampuni segala dosanya, dan takdir tetap berjalan. Fahami itu. Sabar dapat ridha Allah, ditinggikan derajatnya, dihapuskan dosanya, dan takdir tetap berjalan. Sebaliknya, tidak sabar, dapat murka Allah, tidak diampuni dosanya, dan berantakan dalam kehidupannya, dan takdir tetap berjalan. Terus milih yang mana? Mendingan sabar. Karena dua-duanya sabar atau tidak sabar, takdir tetap berjalan, tidak akan bisa merubah. Tapi dengan kesabaran kita, takdir yang berjalan ini menjadi ringan dan enak. Karena kita masih mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha selalu bersama orang yang sabar. Terima kasih saya Ali dan Kiai Jujun, pemirsa yang dirahmati Allah. Demikian tema Damai Nusaku untuk kesempatan kali ini, dan insya Allah besok kami akan hadir dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta Cililitan Jakarta Timur dengan penceramah Syekh Ali dan Ustadz Syarif Matnaji. Dan juga jangan lewatkan pemirsa, di setiap pukul 2.30 hingga pukul 4.30 pagi Anda bisa menyaksikan Hasanah Sahur yang menghadirkan sahur bersama tokoh di negeri ini. Saya Agung Islak mewakili kerabat kerja Damai Nusaku dan pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, akhirnya kita berdoa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami menyadari bahwa diri kami ini bodoh, Engkau lah yang kuasa untuk memintarkannya. Kami menyadari bahwa diri kami ini lemah, Engkau lah yang kuasa untuk menguatkannya. Apabila kami bodoh, pintarkanlah ya Allah. Apabila kami lemah, kuatkanlah ya Allah. Apabila kami rapuh, sabarkanlah kami ya Allah. Ya Allah, rapatkanlah intimasi persatuan dan kesatuan kami. Sinarilah zikir qalbu kami. Berilah akurasi pada panca indera kami. Netra, rungu, raba, rasa dan wicara kami. Berilah kekuatan, kesabaran untuk kami, untuk meniti siratmu menuju mardhatmu. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana. Wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.